alhamdulillah bisa hadir tahu secara langsung di ruang Joko Eman berdepositasi di Kota Banyumas ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu secara langsung sehingga kita bisa sharing terkait apa-apa atau upaya apa saja yang sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas yang intinya sampai saat ini pengelolaan pertokoan toko dalam khususnya yang 29 toko atas dasar perjanjian tahun 1980 dengan BPBSPT dan 22 pertokoan di toko dalam yang ada di Jalan Garusuproto yang merupakan perjanjian dengan BPBSPT tahun 1982. Yang saat ini pemerintah Kabupaten Banyumas belum melakukan pengelolaan. Tapi sebetulnya mengenai aset, kalau tanah tidak ada masalah, ada 2 bidang tanah di sana dengan total 29.000 sekian. Satu sudah bersertifikat dan satu sudah ada peta bloknya. Ini sudah aman, tidak ada masalah. Dan juga semua aset pertokohan juga sudah dicatat oleh Pemkab Banyumas dan sudah diserahkan asetnya kepada Pemkab Banyumas. Intinya tidak ada permasalahan. Dan mohon izin Pak Sekda, tadi ajudan berjasa telepon, insya Allah 15 menit Pak Bupati akan hadir secara langsung. Tetapi sebelum beliau rawuh, mungkin saya akan memberikan satu gambaran. Dan alhamdulillah saya oleh Pak Wadi, oleh Pak Yogang, setiap malam nih Pak Yogang ya ke saya asal bagaimana upaya-upaya maupun hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman AMB, sehingga alhamdulillah saya mengikuti, tapi saya tidak berani komentar apa-apa karena ya kita kan juga suasana kebatinannya seperti apa. Tapi alhamdulillah kemarin putusan dari AMB ada bertiga, ada Pak Badi, Pak Bujo dan Pak Edo sudah tahu langsung berhadapan dengan Pak Bupati. Oh ternyata sebetulnya punya nuansa yang sama, hanya upaya-upaya mungkin dilakukan masih belum nyambung. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa nyambung, diizinkan sesuai izin Pak Sekda. Saya akan mencoba menyampaikan hal-hal apa saja sih yang terjadi sesungguhnya dan upaya-upaya apa yang sudah kita lakukan. Saya didampingi oleh Bapak Hukum Mas Arief Forman, kemudian sebelahnya ada Mas Adi, sudah kontrol hukum. Dia juga sejak awal sudah mengawal permasalahan ini. Di belakang mohon izin Bapak Sekretaris BKT untuk bisa ke depan, mohon izin Bapak. Oke. Karena ini Mas Arief geser ke sini. Mas Arief di sini boleh. Nanti saya di sini. Kalau Pak Bupati tahu. Ya. Oke. Terus di belakang kami ada teman-teman juga tim Perindak. Pak Sarikin, Kakak Sarikin itu. Salam pramuka. Yang memang kondisi sesuai dari yang AID itu tanggal 31 nih misalnya, tapi karena kebetulan Pak Bupati tanggal 31 harus keluar kota, jadi tetap kita hari ini. Dan alhamdulillah kita bisa bersepakat untuk hari ini kita. Baik, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, terkait dengan pengelolaan, tentunya kita sepakati bersama ada 3 perjanjian di sana, Pak Yoga, yaitu 80 yang terdiri 29 toko dan 82 22 toko. Yang 80 adalah yang menghadap ke timur di jalan Suprato, yang 22 toko yang di Garusuproto menghadap ke utara. Kita sepakat itu dan itu dengan BB Bali CV. Nah, kemudian Pak Asisten, waalaikumsalam. Mohon izin Pak Asisten. Kemudian ada perjanjian lagi yaitu yang 86 dengan PT Geraha Cipta Guna, di mana semua 3 perjanjian yang tanda tangan adalah Mati Lidiana. Hanya setelah sekarangnya adalah sudah untuk PB Bali CV adalah Pak Peter, kemudian
PT Geraha Cipta Guna adalah Pak Yohanes. Itu yang kita ketahui dari surat-surat yang ada di kita. Kemudian kita mendasarkan pada saat itu setelah putusan akhir, yaitu ada di kasasi tahun 2000. Mas, kasasi tahun berapa, Mas? 2000 kasasi 2008, kemudian TK 2010. Nah, jadi kita mencoba akhirnya ada peninjauan kembali, di mana PN kita kalah, kemudian PT kita menang, kasasi kita kalah, menguatkan yang di PN, kemudian kita melakukan peninjauan kembali juga akhirnya kita kalah. Nah, mulai 2011, kan itu 2010 ada, kita selalu berbeda pendapat, berbeda pandangan terkait letak titik dari masing-masing perjanjian, khususnya 86. Itu yang harus kita pahami bersama. Kita selalu berbeda pendapat. Bahkan sampai jenjang eksekusi pun di tahun 2016 Desember itu pun kita berbeda pendapat. Karena kita adalah di tahun 80-82 tetap menghukumi bahwa itu ada perjanjian 80-82. Kemudian sehingga objek di ex kebon dalam kita tetap bersikukuh bahwa itu ada 3 objek perjanjian. Nah, kemudian di dalam kesepakatan bersama 8 Desember 2016 ditindaklanjuti dengan berita acara eksekusi tahun 2016 juga, tentunya ada hal yang belum dilakukan oleh Pemkab Banyumas maupun GCG. Kita balik ke belakang lagi, perbedaan pendapat sampai kita diamani, ditegur oleh Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa kita segera harus menyerahkan apa yang menjadi putusan Mahkamah Agung. Jadi kalau kita tetap berbeda pendapat, kita tidak melakukannya seperti itu. Sehingga pada tahun 2015 dilakukan pengukuran oleh Panitera. Dan akhirnya di tahun 2016 dengan kita selalu setiap mediasi adalah didampingi oleh jaksa pengacara negara, maka dilakukan satu pemikiran filosofi dari Pak Bupati dan mangkrak terus bagaimana ini. Jadi filosofinya kalau mangkrak terus bagaimana? Padahal di situ adalah satu keindahan bangunan, yang kedua menambah tenaga kerja yang bisa di atas 500 orang, karena dulu ada rencana untuk grosir, tidak sekedar untuk THR dan seterusnya. Tetapi kemudian sampai akhirnya ada eksekusi. Nah, satu hal yang sebetulnya kita masih belum belum sependapat adalah di poin 8. Kita bersama. Jadi di poin 8 di sana adalah melakukan evaluasi atas perjanjian 86. Dan sampai sekarang belum dievaluasi. Artinya apa? Sebetulnya kita belum menyerahkan pengelolaan 80-82 kepada pihak GCG. Dan kita sudah juga mendapatkan rekomendasi dari BPK. Di tahun 2017 kita mendapatkan rekomendasi dari BPK yang intinya supaya satu melakukan pengukuran ulang. Ini sudah dilaksanakan pengukuran ulang. Dan setelah kita kaji di dalam pengukuran ulang tersebut, ternyata kalau kita total semuanya antara 80-82 dengan 86, sebetulnya memang 86 yang luasnya 2637 itu kelebihan, terlalu banyak. Orang barangnya gitu Pak Edo. Di 86 itu sebetulnya lebih sekitar 1900. Setelah kita ukur. Tapi bukan berarti nyaplok semuanya yang 80-82, karena 80-82 adalah 9 ribuan. Ya, kalau kurang 1900 bisa kita berikan yang pasos-pasos yang 3000 sekian. Sebetulnya begitu. Ya.
Setelah kita ukur, sebetulnya 86 memang sudah bermasalah sejak awal, Pak. Karena bukan 26, 30 sebelumnya. Jadi rekomendasi pertama sudah kita lakukan, kemudian terus meninjau kembali berita pelaksanaan eksekusi maupun eksekusi 8 Desember 18 ini kita juga sudah satu melakukan upaya litigasi maupun yang non litigasi. Pada saat mohon maaf kita didampingi oleh buka jari yang namanya Bu Lydia dengan surat khusus dengan kuasa khusus untuk melakukan negosiasi. Sudah kita perhitungkan sebagian rupa, tetapi akhirnya setelah kita konsultasikan dengan BPK belum menyetujui. Kemudian akhirnya juga ada surat ke Presiden, kemudian Presiden mendispo kepada Kementerian Menko Polhukam Pak Mahfud MD, dan Menko Polhukam kemudian mendispo kepada Deputi 5 dan Deputi 5 mendispo kepada Asdep 4. Itu sudah kita tahun 2020. Dan di Asdep 4 inilah kita juga melakukan beberapa negosiasi dan sebagainya yang sampai sekarang masih belum selesai. Nanti bisa rekomendasi seperti apa. Kemudian yang berikutnya, untuk rekomendasi dari mereka untuk memproses serah terima 8082 dari PB Bali CP. Makanya saat itu kami bisa berpikir bahwa PB Bali CP itu sudah tidak ada, sudah merger dengan PT GCG. Tetapi saat itu saya kebetulan masuk di bagian hukum di Februari 2019. Saya berpikir coba-coba kita surapi PB Bali CP. Itu ada hasil protes saya. Ya, itu kami di full konsentrasi. Jadi kemudian kita surati ke PB Bali CP yang intinya supaya menyerahkan 8082. Nah, ternyata betul PB Bali CP masih hidup dan yang terkatakan adalah presiden direkturnya yakni Peter Hadiwidiana. Dan jawaban mereka adalah bahwa di tahun 1983 8082 sudah diserahkan asetnya ke kita. Nah, dari itu sebetulnya kenapa kok kami nyurati, dia ada pengakuan secara normatif bahwa mereka mengakui 8082 ada perjanjian. Itu maksud surat kami seperti itu. Dan betul diakui oleh PB Bali CP bahwa 8082 memang betul ada perjanjian dan sudah diserahkan. Nah, ini untuk menjawab yang rekomendasi dari BPK yang ketiga. Dan yang ketiga juga dan mengupayakan upaya-upaya yang menguntungkan Pemda. Itu pun sudah kami konsultasikan langsung antara kami dengan Pak Bupati, dengan Pak Kasep, Menteri Hukum. Di sana merekomendasikan dua hal secara lisan. Lakukan upaya-upaya negosiasi yang menguntungkan Pemda atau melakukan gugatan. Seperti itu. Dan selain itu juga kami sudah melayangkan surat teguran atau peringatan sampai 3 kali. Mungkin ditanya, yang ketiga gimana? Setelah itu dilakukan apa? Kami rapat dengan Forkopimda setelah yang ketiga. Ternyata saran masukan dari Forkopimda karena ini sedang berkasus hukum, maka dan sudah eksekusi, maka lakukan hasil apa yang sudah menjadi eksekusi seperti itu. Nah, selanjutnya
Rekomendasi yang terakhir, Sekda untuk melakukan pengamanan dan inventarisasi aset kebun dalam yang telah selesai pengelolaannya. Nah, ini sudah kami lakukan inventarisasi oleh Pak Sekda langsung dan sudah dilakukan pengamanan secara administrasi. Sehingga di buku kami semua aset di sana adalah memang milik kita. Tinggal pengelolaannya. Nah, dari itu semua, karena kemudian kita meminta jawabannya adalah mereka eksekusi terus, padahal sebetulnya ada poin 8 yang belum dilakukan di dalam kesepakatan bersama, yakni dilakukan dulu adendum istilah kita atau evaluasi terhadap perjanjian 86, tapi tidak dilakukan oleh GJG, oleh kita, karena kita mediasi atau negosiasi selalu belum ada titik temu. Nah, sehingga kita melakukan upaya melapor atau konsultasi ke Mahkamah Agung secara tertulis, surat Mahkamah Agung. Surat Bupati ke Mahkamah Agung. Nah, di sana intinya kita bertanya, di satu sisi sudah ada eksekusi, tetapi ada BPK yang memerintahkan supaya 8082 dikelola oleh kami, maka kami bertanya, ini bagaimana Mahkamah Agung? Nah, ternyata jawaban Mahkamah Agung adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, surat dari Mahkamah Agung, jawaban. Yang intinya adalah bahwa kembali kepada amar putusan dan hasil eksekusi. Terkait dengan hasil rekomendasi dari BPK, maka silahkan dikonsultasikan kepada atasan saudara. Atasan Bupati adalah Kementerian Dalam. Kita juga sudah Kementerian Dalam Negeri Pak Yoga. Kita ke sana secara tertulis, tetapi jawabannya tidak tertulis. Tapi jawabannya adalah, mohon maaf, jawabannya tidak normatif. Jika setelah kami konsultasikan ke BPK maupun ke teman-teman CPN, ini tidak bisa dilaksanakan. Jawabannya adalah bahwa intinya mau dikosongkan baik gitu. Karena ternyata yang menjawab bukan pejabatnya di sana, hanya subbab lah kayak gitu loh. Sehingga dia hitam putih. Nah, dari situ akhirnya kita ada satu cerita bahwa eksekusi yang dilakukan sebetulnya atas hasil ukur yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh petugas ukur resmi negara yaitu BPN. Dari hasil ukur tersebut ditemukan bahwa objek yang ada di Pondalem adalah seluas 22.000 sekian hasil ukur. Kemudian oleh Panitera ditafsirkan bahwa 22.000 sekian belum dikurangi fasum dan fasos yang 3.000 sekian berupa terminal dan kredit. Fasum-fasosnya berapa ya? Parkir dan beberapa kios kita. Nah, sehingga hasil ukur tersebut yang 22.000 sekian itu berkurang karena dikurangi fasum-fasos tinggal 19.000 sekian. Nah, padahal perjanjian 86 adalah 2637. Sehingga otomatis itu kurang. Nah, karena kurangnya inilah maka penafsiran dari Panitera bahwa yang 882 dia tidak menyebut 882, tetapi objek yang ada di situ adalah masuk ke 86. Nah, dari situ karena apa? Kita selama ini
selalu berbeda pendapat. Akhirnya setelah konsultasi dengan ketua PM bahwa kewenangan untuk eksekusi adalah panitera, bukan kejaksaan, bukan juga masing-masing pihak, maka kita serahkan. Ya sudah, kalau eksekusi kita serahkan full kepada panitera. Ternyata panitera menafsirkan seperti itu. Kita pun masih protes, nggak begitu, tapi tetap saja dilakukan eksekusi. Nah, dari itu di tahun 2017 sekitar bulan dengan KPK November, yang kemudian BPN tahu bahwa itu sudah dikurangi Oktober ya. Di Oktober 2017 Orsubgah KPK datang ke pelayanan publik Mall. Di sana juga ditanyakan terkait kebodohan. Terus disampaikan terkait hasil ukur yang 22.000 sekian itu dan dikurangi fasum-fasum. Di saat itulah hadir kepala BPN yang namanya Pak Fadil, teman saya. Pak Fadil angkat tangan, tuh saya mengukur itu 22.000 itu bersih, Pak Yoga. Sudah dikurangi. Oh, sudah dikurangi Pak Jok. Iya. Akhirnya sudah dikurangi pasal-pasal dan dia akan dikurangi mana? Berarti kurangi double gitu. Ya kan? Kurangi double. Nah, akhirnya Pak Kepala BPN nyurati pengadilan yang intinya menerangkan hal tersebut. Tapi Pak Ketua Pengadilan dalam hal ini karena eksekusi sudah dilaksanakan. Dan gitu. Nah, dari itu semua kami pelajari lagi berita acara hasil ukur, ternyata tidak ada saat pengukuran dari Pemda. Ini kuncinya. Di saat itu tidak ada Pemda yang hadir. Baik, kami tidak mengatakan itu, ya. Baik Pemda secara mandiri maupun JPN-nya karena kita kuasa dan JPN. Dan itu. Nah, dari situlah kami koordinasi dengan JPN waktu itu kepala pengadilan adalah Bu Lydia, komunikasi dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. Kami laporkan Bapak, dan yang melaporkan adalah Sugeng Amin SKMH Kabak Hukum Sedodamas atas nama Pemkab Banyumas. Jadi bukan saya pribadi. Kan harus ada menyebut nama. Kalau Pak Hukum dok nggak boleh, Bupati dok nggak boleh, harus menyebut nama. Hanya saya menyebut nama dan saya minta yang sedikit walaupun tadi tidak boleh, tetap Bapak mau izin atas nama Pemkab Banyumas. Ya bukan awalnya cewek kan. Tuh akhirnya pada saat kita komunikasi di sana, izin Bapak. Jangan lupa like dan subscribe ya. Mugi melaporkan dari ruang Jawa Kaiman, kantor Bupati Banyumas. Kita sudah sampai di upaya-upaya dan kita lakukan. Sampai pada yang pengukuran dijaga. Nah, setelah itu kami komunikasi kepada langsung Ketua Bawas MANI Pak Nugroho itu Manipur. Dan di sana begini, kalau Pak Kabak, teman-teman JPN, andaikan nanti betul bahwa ini prosedur pengukurannya adalah tidak sesuai SOP-nya, maka kami nanti bisa memberikan rekomendasi. Alasan seperti itu. Apakah cukup ulang atau bagaimana?
akhirnya kami laporkan. Nah, terus kita laporkan dan setengah bulan tim dari Bawas Mahkamah Agung RI hadir, kita diminta keterangan semuanya. Pimpinan kami yang terutama saya yang melaporkan juga tinjauan lapangan, kemudian juga sending ke beberapa yang ada di toko tersebut dan juga menulis informasi yang kita. Nah, akhirnya keluarlah rekomendasi atau hasil laporan kita dari bawah bahwa laporan saya terkait pengukuran adalah tidak sesuai SOP. Kami dari Pemkab Banyumas dinyatakan terbukti, dan secara personal selaku PNS dijatuhi hukuman. Mungkin teman-teman dan saya semua. Karena paniteranya dijatuhi hukuman disiplin berat dan tidak tahu Bapak. Dan ketua PN-nya saat itu Bapak Menpora juga dijatuhi hukuman disiplin berat. Tetapi tidak ada rekomendasi apa-apa Bapak Ibu semua. Jika kami tanyakan ke sana lagi bahwa ternyata memang hanya itu terkait dengan amar putusan dan sebagainya, bukan kewenangan Bawas MARI. Dari itu akhirnya kami komunikasikan lagi dengan CPN dan juga dengan BPK. Sehingga upaya kita lakukan selanjutnya adalah melakukan gugatan. Gugatannya dua Bapak Ibu semua. Gugatannya dua. Satu adalah khilafiyah di pengukuran. Andaikan kita tahu bahwa saat itu memang sudah betul 22.000 tidak dikurangi lagi, kan gitu. Kita nggak mau mengeksekusi seperti itu. Tapi tahunya kan belakangan. Jika kita meminta untuk 80-82 tetap ke pengadilan untuk dikelola kita kembali. Ini seperti itu, kembali ke kita. Yang kedua, bahwa berdasarkan pada poin 8 di kesepakatan bersama harus ada evaluasi dulu terhadap perjanjian 86 untuk pelaksananya itu. Maka harusnya evaluasi itu dulu. Dan untuk sampai ke sana lagi negosiasi terus Bapak Ibu semua. Tetapi kita belum deal karena sudah melakukan apa? Rehab, mengelola, bahkan menyewakan pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin. Ya, itu. Nah, sehingga gugatan kedua kita adalah perbuatan melawan hukum. Di sana sudah kita cantumkan berapa sih kerugian denda atas prestasi yang mereka lakukan. Seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, itu sudah kita hitung semua. Di PN kita kalah dengan berbagai pertimbangannya. Itu cukup panas saat sidangnya, luar biasa. Tapi mohon maaf kami tidak bisa, karena itu rahasia sidangnya, artinya sudah zaman dulu. Kemudian di PT MO, gugatan tidak disiplin nomor 00, masih pada posisi semula. Dan di Mahkamah Agung kita kasasi masih belum ada putusan sampai sekarang. Itu di satu sisi Bapak Ibu. Di sisi yang lain, kita juga sudah bolak-balik Bapak Ibu semua dipanggil Barreskrim karena ada laporan Barreskrim. Kita jelaskan baik data, baik dokumen apa yang kami tahu. Ya. Karena mohon maaf Pak Bupati juga ahli waris, apalagi kami juga ahli waris. Jika betul-betul kita sampaikan baik data, baik dokumen ke Barreskrim. Saya sendiri diperiksa di situ sudah berapa kali, diundang ke Barreskrim sudah berapa kali. Itu sudah berjalan sekitar 2-3 tahun di Barreskrim. Seperti itu. Di saat yang bersama pun kami diundang Asdem 4 di Bogor dengan pelapor atas nama warga kita. Juga kita sampaikan kronologisnya. Bahkan ya sudah, kalau memang Perda menggugat, gugat saja. Waktu itu belum gugat kita.
Setelah itu coba lakukan sebetulnya rekomendasi ketiga BPK. Negosiasi yang menguntungkan Pemda itu pun kita lakukan dengan tetap didampingi oleh DPR. Ini negosiasi ini ada beberapa klausul-klausul sebetulnya yang sudah sepemahaman, tapi masih belum deal. Dan ini terus terang kami serahkan ke Asdem 4. Kenapa kami serahkan ke Asdem 4? Karena di sana semua institusi hadir, Bapak Ibu semua. Bareskrim hadir, Kejaksaan Agung hadir, ya, Kejaksaan Tinggi hadir, BPN pusat, BPN provinsi maupun BPN kita daerah, kabupaten juga hadir semua. Termasuk Ketua Kejaksaan Negeri saat itu baru-barunya mohon izin Ketua Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto baru Pak Arwah, baru ikut ke beliau ke sana. Sampai akhirnya asdemnya berganti, yang tadinya asmane Pak Jenderal Erwin, sekarang ganti Pak Jenderal Lakoni. Dan upaya-upaya beliau juga sampai sudah ke peninjauan lapangan kemarin, belum lama, sekitar 3 bulan yang lalu. Dan kita kasih tunjuk, ini loh Bapak permasalahan di sini dan seterusnya. Sehingga mohon izin Asdem 4 merekomendasikan sebagai berikut. Mohon izin Asdem 4. Saya enggak. Suratnya ada nggak? Surat aslinya ada. Dibesarkan. Betul ya? Ya. Melakukan komunikasi kembali dengan PTGJG atau pihak terkait lainnya untuk mencari alternatif solusi terbaik penyelesaian sengketa dan berkoordinasi dengan BPKRI, Kemendagri, Kementerian ATR, BPN, dan Pemprov Jateng. Mohon izin, kita selalu, apa yang akan kami lakukan, selalu komunikasikan dengan BPK. Tidak pernah yang kita lakukan tidak komunikasi, apalagi dengan Kejaksaan Negeri. Dan juga dengan BPN. Kita komunikasikan terus. Kemudian menghormati proses hukum kasasi yang sedang berjalan dan menanyakan perkembangan putusan kasasi perkara perdata atas kesepakatan bersama kepada Mahkamah Agung. Sudah Pak Bupati bahkan menyurati melalui PM di tempat, dan ternyata sampai sekarang jawabannya belum ada putusan. 3. Melaporkan perkembangan penanganan permasalahan kepada Kemenko Polhukam, CEKI Deputi 5, Kamtibmas sebagai bahan pengendalian tindak lanjut. Kami selalu setiap bulan melakukan laporan baik tertulis maupun lesan kepada beliau. Terakhir saat beliau rabu ke sini, ada Bareskrim juga hadir, yang dihadiri oleh teman-teman Bareskrim ada 23 orang. Kemudian tim lengkap dari Asdem 4 dipimpin oleh Bapak Jenderal Lakoni. Yang intinya mereka sudah meninjau lapangan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu semua mohon izin, kita insya Allah sudah melakukan upaya baik litigasi berupa ke pengadilan negeri sampai tinggi dan Mahkamah Agung, maupun non litigasi melakukan berbagai upaya untuk dapatnya kita bisa mengelola kembali, atau setidak-tidaknya siapapun yang mengelola tetap ada kontribusi ke Pemda. Satu hal yang sangat sebetulnya di dalam gugatan kita anggap fatal apa yang dilakukan oleh perbuatan melakukan hukum GJG, mohon izin dulu kami sampaikan bahwa aslinya di sana perjanjian kita adalah bangun serah kelola. Belum ada istilah bangun serah guna atau bangun guna serah. Kalau bangun guna serah ini kan setelah aturan sekarang. Jadi dibangun dulu oleh GJG, diserahkan aset yang sudah dibangun kepada Pemda, dicatat ke kita, gunakan oleh GJG. Digunakan oleh GJG, boleh digunakan sendiri
atau dikerjasamakan, disewakan kepada pihak lain. Nah, dalam bangun serah kelola itu, keuntungan kita satu, kita dapat kontribusi tahunan yang sudah pasti. Yang kedua, kita juga dapat kontribusi berupa bangunan SD dan sebagainya. Itu sesuai perjanjian. Ada jalan raya juga dan lain sebagainya. Nah, saat GCG mengelola dengan dikerjasamakan dengan pihak lain atau pihak ketiga, maka karena itu aset Pemda, kerjasamanya dengan Pemda, kita punya buktinya Pak Edo. Jadi karena yang mereka mengelola sewanya masuk ke GCG, contoh setahun misalnya 10 juta, maka dengan sudah dibayar 10 juta per tahun, bukti ini selama sekian tahun misalnya, itu dijadikan sebagai dasar oleh Pak Made ke Bupati Banyumas. Maka Bupati Banyumas mengeluarkan surat perjanjian sewa antara Bupati dengan pihak ketiga yang menyewa tersebut. Dibuktikan dengan uang atau sewa yang diserahkan kepada GCG. Itu seperti itu konstruksi hukum. Tetapi setelah eksekusi yang poin 8 belum dipenuhi, yaitu adilu, mereka sudah melihat dan mereka sudah menyewakan Pak itu, tetapi tidak dengan bupati. Mestinya kalau konstruksinya uang sewa silahkan dinikmati, tetapi perjanjian dengan karena itu milik Pemda dengan Pemda, tapi tidak begitu. Ditambah mestinya belum dilakukan itu karena belum ada evaluasi terhadap perjanjian lapangan. Itulah gugatan yang kita dalilkan dalam rangka kita menyatakan mereka melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum. Jadi itu mohon izin Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Asisten, dan utamanya teman-teman ASB, kita sudah melakukan berbagai upaya. Dan dijanjikan oleh Pak Lakoni mestinya di bulan September kita harus sudah menyampaikan progresnya dan memerintahkan kepada Baris Krim pula untuk segera melakukan satu upaya. Apakah upaya percepatan mau seperti apa? Ini pun kami supaya koordinasi dengan Baris Krim, tetapi dijanjikan di bulan September sehingga memang kami belum ke sana. Nah, untuk itu teman-teman semua, apa yang mungkin disampaikan yang kami lihat di YouTube atau kami lewat chatting teman-teman anggota ASB, ternyata juga intinya ingin pengelolaan 8082 kembali ke kita, itu sudah kami upayakan semaksimal mungkin. Mohon doa sekaligus monggo kira-kira apa yang bisa sama-sama kita lakukan. Intinya bahwa kalau dikatakan kita tidak berupaya, kita sudah berupaya maksimal. Kemudian kalau dari A sampai Z coba kami sampaikan tadi, mestinya teman-teman bisa menyimpulkan sebenarnya di mana ini sih letak titiknya. Ini bukan di sini, tetapi mungkin pusat atau di pihak keduanya. Itu Bapak Ibu semua yang bisa kami sampaikan. Kalau ada saran, pandangan, tanggapan, disilakan dan nanti bisa dilakukan oleh Bapak Bupati. Makasih Pak Sekda, mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.